Om Swastiastu. Nggih, ring para semeton pemangku. Sekarang mari kita belajar bersama-sama tentang tata cara ngantep untuk pemangku pemula. Tetapi sebelum acara belajarnya dimulai, kita akan coba memberikan pemahaman sedikit tentang bagaimana dan apa makna dibalik edan atau tata cara ngantep yang Anda akan nanti laksanakan. Niki akan kita pelajari setahap demi setahap, tidak langsung khusus. Mungkin nyampe setengah jam, mungkin kurang lebih atau kurang sedikit akan Tiang jelaskan. Setelah itu nanti baru pembelajaran tentang gimana cara ngantep. Yang pertama, pada saat Anda sebelum ngantep, satu, sudah selesai mandi besar, berpakaian dinas, pakai sisano pemangku. Nah, jikalau ngantep upekare, posisi Anda duduk, sikap bersila. Nggih, yen istri metimpuh. Nah, tetapi dari awal Anda sebelum duduk ada etika yang harus semeton ketahui. Yang pertama, sebelum duduk sucikan tempat niku. Niku ada mantra, nggih. Di buku niku ada mantra. Nah, setelah itu, jikalau Anda duduk dibuatkan tempat khusus, bukan langsung di lantai di tanah. Contohnya pakai pelangkan atau balena yang tingginya mungkin 30 atau 40 cm atau 60 cm. Nah, bagaimana sikap duduk? Di saat Anda sebelum duduk, posisi Anda pasti akan menghadap ke belakang dulu. Di saat menghadap ke belakang, ada sebuah sumber yang berbeda. Anda berbalik ke kanan, ada sumber yang berbalik muter ke kanan, ada yang muter ke kiri. Tetapi Tiang cenderung dengan muter ke kiri, bukan ke kanan. Kenapa ke kiri? Karena ke kiri adalah Anda akan melepaskan segala keterikatan Anda sebelum Anda ngantep. Putar kiri yang melihat kau. Melihat kau berarti Anda ke selatan baru ke timur. Nih, coba putar yang niki dumon. Menghadap kau. Lihat kau lu putar. Nah. Putar, nah marap kau. Nah, nggih. Sekarang kalau Tiang suruh putar kiri, Anda menghadap kemana? Coba gimana putar kiri? Cian putar kiri. Cian jeruk. Gila tuh. Putar kiri. Nah, coba putar. Nah, hadap sini. Hadap sini. Niko adalah etika untuk pelepasan. Jadi yen ibi puan atau tunen Anda seorang tukang ngarit, lepaskan keterikatan Anda. Nih, melepaskan keterikatan. Nah, setelah Anda terlepas keterikatan, baru Anda mulai dengan sikap duduk asuci laksana. Ya, sikap niku baca yang di nomor 1 asuci laksana. Mantranya Padmo Sano Yanama, Ang Prasado Stiti Sariro Siwa Suci Nirmalo Yanama. Niku adalah mantra. Kenapa Padmo Sano? Padma itu kan kunjung, duduk. Nih. Nah, Padmo Sano niku adalah bentuk daripada tapak daru. Tapak daru itu kan segini. Berarti konsep keseimbangan atas bawah ke samping. Mulai saat itu Anda sudah berpola pikir tidak lagi bercabang. Yen bahasa Bali ini sing nunua pare. Fokus Anda. Inilah Padmo Sano, bukan Ananta Sano. Padmo Sano, Padmo Sano berarti Anda di sana sudah mulai fokus keseimbangan bangun diri Anda. Sebelum Anda melakukan upacara tersebut, niko langkah awal. Setelah itu baru Ang Prasado Siti, berarti ngut peti lagi. Oke. Proses awal, setelah itu baru nomor 2. Apa itu? Pranamya. Itu adalah penyucian dari tarik napas. Nih, Ang Namah Ung Namah Mang Namah. Penyucian dalam. Nah, setelah itu baru dilanjutkan ke nomor 3, Karesudana. Karesudana niko adalah penyucian tangan. Nah, kenapa pakai Karesudana?
karena karusidana adalah penyucian. Kenapa pakai tangan? Karena tangan bisa disimbolkan dengan unsur Panca Maha Buddha, Pertiwi Apa Tejo Bayu Akase. Makanya kalau sang sulingge, penyucian unsur materi tubuh kita yang terkontrol oleh struktur unsur Panca Maha Buddha, Pertiwi Apa Tejo Bayu Akase disimbolkan dengan tangan niki karena ada unsur 5 jari niki. Yen sulingge niki argo patre tanganan. Kalau kita cukup penyucian yang sederhana. Om Sudamam Swaha, Om Mati Sudamam Swaha. Niki secara sederhana nggih. Setelah itu yang nomor 4 niko tolong dibaca, niko ada menstanakan siwo reng herdadi. Apa tujuannya? Mantra ini adalah mantra yang biasanya diucapkan oleh seorang pandita sebelum melaksanakan andagdik karana pembakaran tubuh. Nggih. Makanya Om Sariram Kundam itu ada mantranya niku sang seorang sulingge. Kita tidak boleh berarti seorang sulingge adalah seorang brahmana. Tujuan mantra itu diucapkan agar kita bisa menjadi seorang brahmana pada saat itu saja. Setelah jero selesai ngantap, jero tidak jadi brahmana. Karena apa? Karena ajaran Siwa Siddhanta, sebelum Anda bisa mencapai siwa, jadikan diri Anda brahmana dahulu. Itu kalau Anda masih berstatus sudra, berstatus wesya, berstatus kesatria dalam konsep warna, belum bisa. Inilah ajaran Siwa Siddhanta. Jadikan diri Anda brahmana agar siwa bisa turun memberikan apa yang Anda inginkan. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan nomor 6, penyucian dupa. Nih, dupa yang di depan Anda niku kan ada dupa. Nih, niku adalah sebagai penyucian dupa. Nih, nah, penyucian dupa niku ada api. Nih, api niku Sang Yang Agni. Makanya pujalah Sang Yang Agni sebagai terlebih dahulu. Karena Agni adalah purohitonya di alam niskala. Makanya kalau di dalam Rigveda bait pertama ada bahasa Om Agni Ile Purohitam Yadasya Dewa Hotaram Ratna Datama. Makanya pujalah Agni sebelum Anda memuja dewa-dewa yang lain. Dan nih niku fungsinya. Makanya penyucian dupa niku api Agni. Setelah itu yang nomor 7 lanjut niku ada asapi badan, penyucian badan dengan memakai serana asap tersebut. Tinggal ukupin dupa niku nggih. Dupa niku ukupin 3 kali sentuhkan di badan. Nggih. Om Sri Guru Jagatpati Bio Nama. Setelah itu baru dilanjutkan. Kalau ada siro wiste, ambil siro wiste. Siro wiste niku siro niku kepala. Berarti penyucian ulu. Kalau karo wiste berarti tangan dia karo. Makanya siro wiste pasti digunakan di ulu. Apa itu? Di kepala kita, di bajro niku, di gento niku, atau di dekat lambeng ning sangku niku sebagai nggih. Makanya ya sebagai penyucian nggih. Karena apa penyucian? Karena sebelum menurunkan Dewi Gangga niku ada konsep penyucian nggih. Makanya niku ada mantranya. Nah, niku kan ada mantra Om Siro Wista Mahadiyam niku nggih. Niku mantranya sampai memasang Siro Wista ada nggih. Nah, setelah itu selesai baru dilanjutkan dengan ngajung tirta. Nggih. Niku mohon tirta pebersihan, niku ngajum. Kalau seorang pemangku namanya ngajum, memohon. Kalau bahasa Indonesia niku memohon. Berbeda dengan seorang sulingge. Kalau seorang sulingge bukan ngajum, ngarge. Argo, makanya dia pakai siwambo niku arge, arganing siwambo niku dia membuat. Karena apa? Sulingge niku merago sekalo niskalo dia siwa. Makanya ada mantra Om sekalo niskalo siwam niku puja seorang sulingge. Makanya dia merago sekalo dan niskalo. Makanya kita belum peragan siwa, makanya tidak boleh ngargo, cukup memohon. Makanya disebut ngajum.
Itu. Tirto apa yang pertama di Ajum? Tirto pembersihan. Kenapa pembersihan? Karena pembersihan adalah sebagai tirto purusa, tirto awal. Itu. Ya, tirto awal, tirto amerta. Itulah yang karena dari ibaratnya yang simulkan itu dia seperti atma. Penglukatan iki baru perdana dia tubuh kita. Itu. Jadi tirto purusa niki ada mantranya apa dong? Niku astro mantra yang pertama nggih. Astro mantra hung rapat astro yang sebagai penyucian daripada serana air tersebut nggih. Enten. Nah, niku kan ada mantranya kan? Setelah ucapkan mantra niku, masukkan bunga niku ke dalam sangku niku. Ya, nah nggih, sangku niku masukkan. Nggih. Setelah itu baru dilanjutkan dengan apa deku ring tirta. Tahu apa deku? Apa deku niku A ananta, pa padmasana, D dewa pratisto, ku kuda mantra. Nikilah ajaran Siwa Siddhanta mengkontruk ajaran Siwa. Itu loh. Ananta sana segitiga, Padmasana di segi 4, langsung nyana Dewa Pratistha dari lingkaran. Makanya konsep Siwa Siddhanta tuh pasti segitiga di bawah, baru segi 4, baru lingkaran. Kalau Sang Sulinggih coba lihat, setelah dia masang tripado ada yang kaki 3, dia mempujai kaki tripadonya. Kan 3 kakinya yang di bawah. Nikola konsep segitiganya. Di atas tripado baru memasang kalpiko di atas tripado niku segi 4. Mang namah, ung namah, Dewa Pratna, seperti niku mantranya. Niku konsep di Padmasana. Setelah itu di konsep lingkarannya, kalau dia ada Siwambo niku memasang bunga ataupun wija ring lambening Siwambo niku astodala. Om Brahmi Wichat Swahu Mahiswari Wichat niku mantranya. Tetapi kita seorang pemangku tidak pakai niku dumon. Nggih. Kita karena pemula belajar yang niku, tetapi bentuknya berbeda, tata cara berbeda, tetapi tujuannya hampir sama. Mengkonstruk Siwa. Karena apa deku niki adalah mengkonstruk Siwa. Kenapa mengkonstruk Siwa? Mau dengar cerita? Ya, dicerita tentang Sang Prabu Sagara yang mempunyai anak 60.000. Dia punya istri 2, yang satu istrinya mempunyai anak 1, yang satu mempunyai anak 60.000. Niki tentang pelebaran kekuasaan dengan melepaskan kuda yang menyuruh anaknya yang 60.000 untuk memperluas wilayahnya. Itu. Makanya karena banyak kesombongan dari anaknya yang 60.000, akhirnya ada salah satu dewa yang merasa tidak senang dengan tingkah laku anak Sang Prabu Sagara. Akhirnya kuda yang digunakan untuk memperluas wilayah kerajaan dicuri, ditaruh di dekat seorang pertapa suci, yaitu Maharsi Kapila yang ada di daerah Arania. Nah, karena kudanya hilang, akhirnya yang anak 60.000 niki mencari, akhirnya diketemukan di hutan Arania. Tanpa panjang lebar, akhirnya dihakimilah si pertapa niko, dikira bahwa sang pertapa lah yang mencuri kudanya itu. Setelah sadar dari meditasi atau pertapaannya, sang pertapa niko marah. Uang saya tidak nyuri kuda Anda, kenapa saya yang kena masalah atau dipukul? Akhirnya karena merasa tidak salah dan merasa marah, makanya Maharsi niko membakar yang 60.000 niko dengan kekuatan jenananya. Makanya menjadilah abu-abu yang bertumpuk-tumpuk. Tempat Maharsi Kapila di hutan Arania sekarang menjadi daerah California. Di mana California? Amerika Serikat. Sampai di sana cerita agama kita dulu. Itu, ya. Nah, karena lama-lama akhirnya tidak pulang anaknya, makanya disuruhlah anak dari istri yang punya anak 1 niko, Ansuman kalau nggak salah niku, jangan lupa. Ada Ansuman Jaya, Lilipana niki, sampai mencari pun tidak sampai mencari mereka diketemukan, tetapi Sang Maharsi ini dia tidak bisa mengembalikan yang putra 60.000 yang sudah terbakar.
yang bisa menyucikan putra 60.000 niko adalah Sang Dewi Gangga. Sang Dewi Gangga ada di Kayangan sana. Jadi sang anak-anaknya itu dari Prabu Sagara, dia memohon agar Sang Dewi Gangga turun, juga nggak turun. Terus anaknya si Lilipa juga nggak bisa. Sampai ada dari anak-anak yang keturunannya Sang Prabu Bagirata. Kenapa Sang Prabu tidak bisa menurunkan Siwa? Karena Sang Prabu berstatus kesatria. Ajaran Siwa Siddhanta yang bisa menurunkan Siwa adalah Brahmana. Jadi Sang Prabu Bagirata dia mendalami hidup brahmacari, akhirnya dengan melaksanakan Brahmanan dia bisa menurunkan Siwa. Nah, setelah Siwa turun, akhirnya Siwa memberikan petunjuk yang bisa membersihkan ini adalah Dewi Gangga. Makanya Siwalah yang menyangga Gangga dalam bentuk apadeku yen sulinggih niku nganggon tripado nganggen siwambo niku adalah badan Siwa. Baru nanti setelah mengucapkan apadeku memberikan penyucian niku yang nomor 11 sembah kuto mantra, nomor 12 adalah memberikan puspa, mik-mikan, wijo dan dupo. Nah, setelah itu di nomor 13 coba baca halaman 7. Nah, nomor 13 itu Nedunang Betari Gangga. Nah, disinilah ya Gangga niki yang disangga oleh Siwa setelah kita nguncarang apadeku. Puja apadeku itu adalah sebagai penyangga Siwa, penyangga Dewi Gangga. Makanya niku wenten pujanya Om Gangga Dewi Mahapunyam. Itu pujanya. Nggih. Setelah diturunkan dengan puja setawu, nggih. Nah, setelah niku masukkan bunga niku ke dalam sangku pebersihan. Setelah itu baru ambilkan sesirat. Mana sesirat? Tahu sesirat? Penyiratan. Nah, pengetisan. Niku pujain, taruh di asap. Mana asap? Nah, niku ada mantranya Om Grem Wasat Kesamo Karano Yanamah. Nah, setelah itu baru turunkan sesirat niku dari atas ke bawah, masukkan ke dalam sangku seperti niki. Turun gimana lah enaknya Nah, niku ada pujanya Om Mertiun, ada pudanya Om Mejung Sah Wasat Mertiun Jaya Nama, Om Merung Kuaca Nama, Om Pratista Nama. Masukkan ke sangku. Masukkan ke sangku penyeratan nike. Nah, taruh. Nah, setelah itu uder sangku nike 3 kali sesuai dengan nike. Nah, searah jarum jam. Nah, kenapa ngudar? Karena nike adalah konsep sebagai pemutaran Gunung Mandarogiri di lautan Kesirarnawa. Setelah laut Kesirarnawa diputar, akhirnya keluarlah Amarta. Nikolah Amarta niko yang kita perlukan. Setelah itu baru diberikan. Terus lanjut niko risampune puput Nedunan Betari Tirta wehana puspa gandak satu wijo dupa. Baru ambil tirta niko siratang ke depan astra mantra niko Nah, terus siratkan ke Banten Arapan ke Gente. Nah, niko astra mantra yang tadi Om Kung Rapat Astra yang nama Kumat Mota Tuatmo sudah memsaho niko mantranya yang di awal tadi. Nah, ya setelah mesirat dengan astra mantra baru mesirat ke badan kita. Niko lanjut mesirat ring siwo dwaro niko ke kepala. Om Ang Brahma Amarta Yanama. Tadi penyucian secara sederhana ke Buana Agung, baru sekarang ke Buana Alit diri kita yang diawali dengan penyucian di bagian kepala. Om Ang Brahma Amarta Yanama, Om Ung Wisnu Amarta Yanama, Om Ang Iswara Amarta Yanama. Setelah itu baru minum 3 kali. Nah, setelah minum baru lagi mesirat apisan. Nah, setelah selesai mesirat, baru sekarang memantrai bija yang akan kita pergunakan. Ambil bija niko simbolang sedikit, pegang, taruh di tangan kiri. Nah, di tangan kanan bisa seperti ini, tapi nanti putar lagi. Nah, setelah niko tangan kiri bisa. Setelah niko nanti remek.
puterlah pakai jari manis di tangan kanan 3 kali. Niko kan ada nggih. Nah, niko mantra apa namanya, mantranya Bijo niko yang di nomor 14, Om Idam Basmam Param Guhyam. Nah, setelah memantra baru ngeremekin Bijo. Nah, ngeremekin Bijo niko genahan Bijo ring telapakan tangane kiri uder antuk jari manise tengen. Nah, niko puter Om Bang Bamo Dewi Om Burbaswa Kamarto ya nama 3 kali. Setelah selesai ngeremekin baru pasang Bijo. Yang pertama pasang di sirah atau di kepala. Niko mantranya Om Ing Isano Yanama, Om Tang Tatpuruso Yanama yang di lelato, yang reng tangkah Om Ang Agoro Yanama, reng bahu tengen Om Bang Bamadewa, reng bahu kiri Om Sang Sadie. Wijo niko selain sebagai sarana sebagai penyucian, itu juga sebagai simbol daripada abu suci. Nah, setelah nike baru dilanjutkan dengan ngelinggihang Sangyang Siwo Rare Angon Ring Siwo Duare. Itu di Zestar. Niko pujanya baca kan yang nomor 15. Bunga atau kolpiko. Ambil bunga, sembah ini. Om Rang Ringsah para musiwo Dewa Lingga ya nama. Setelah itu masukkan di kepala sini. Nah, taruh di kepala ini seret. Nah, berarti Anda sudah berstatus Sangyang Siwa Rare Angon gitu. Setelah itu baru melinggahang Banten Taksu Ring Arapan Irage. Nah, ambil bunga. Sekarang pujain dengan mantra niko Om Pakulun Bataru Wisnu. Yang Arapan Pejati. Nah, setelah selesai memuja, taruh di Banten Arapan itu. Nah, keletikan. Nah, Siraten Tirto yang pembersihan tadi Om Sri Bawantu Sukamba Purnam Bawantu ya nama. Setelah itu, setelah ngadeg ide Betaro, tentu ide Betaro niki punya rencang baru makin aturin segahan. Ring pengiring ide Betaro. Niku ada butuhnya sang butuh amangan mantra. Ini butuh antro muang sang butuh kalau dengan kenapa diaturkan kepada sang butuh amangan mantra agar puja-puja yang kita ucapkan tidak dimakan, yang sebut dimakan kan sap. Nah, makanya buta itulah yang kita haturi pangsing sap irago muncarang puja. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan apa niku nomor 18? Ngaskaro gente. Mana yang namanya gente? Niko gente, bukan bajro yang di atasnya bajro, yang bawahnya gente. Nah, di bawahnya gento. Kenapa pakai gente? Gente nikus adalah simbolnya sebagai suara niku Sangyang Iswara. Bajro niku adalah simbol petir. Makanya ada 2 fungsi. Yang di atas cekungan niko, yang Anda pegang niko, yang ke atas niko bajra, simbol api. Jadi apa tujuan Anda memakai gente? Selain sebagai pemberitahuan kepada alam bawah Sabto Patalo, terus alam tengah Sabto Loko, yang di atas alam Sabto Sunia, fungsi gente adalah penyampaian salah satu suaranya. Yang kedua ada bajra adalah sebagai simbol petir api. Yen jani, kalau Anda ke Pande, orang nyepuh niki apa yang dipakai serana? Api dan air. Jadi bajro niko adalah simbol daripada api. Tujuan mantra yang kita ucapkan dengan memakai gento pangnya iyo mesepuh, makanya ada api, ada air. Apa aja barang yang setelah dibakar masukkan ke air itu adalah proses penyepuhan. Yen ngait yuk tuh nyepuh pang kengken, pang mangan apa pang puntul. Nah, tuh bertujuan ngangun gento pangnya mantra tuh mangan. Itu. Jadi pang berpower mantra-mantra yang Anda ucapkan itu. Kalau mau nyepuh senjata sepuhlah di Pande. Oke. Nah, setelah itu baru ada konsep. Setelah yang pertama kan konsepnya nanti nih ke ngaskare gente. Niku ada pujanya nge. Om kare sada siwastam niku pujanya nge. Pegang gento, coba pegang gento.
Nah, ambil bunga seperti niki, ambil gentel. Nah, nge, seperti niki penyucian. Ini, nge. Taruh di bawah lagi tangannya. Nah, nge, bisa seperti niki. Nah, terus sambil memantra Anda Om Kara Sada Siwasta niku mantranya nge sampai selesai nge. Niku tiga. Nah, setelah itu baru suara gentel. Buka halamannya. Niku yang om. Nge, nah, nge. Om, udah itu yang mang, ang, angkang, kasol kayak iswara ya nama. Caranya gini, setelah selesai ngaskaru gini. Nge, gini sekali. Nah, ke sini. Ya, kembali ke sini ke jari. Luruskan jarinya, luruskan jari yang bawah. Nah. Udah. Baru gini. Berarti itu om sama seperti niko. Setelah itu lanjut lagi mang ang sama juga seperti niko prosesnya. Setelah itu yang ketiga kalinya om angkang kasol kali sama. Iya, jangan kembali, putar ke depan. Seret, jari. Mundur, Bisa. Turun lagi. Turun kembali ke depan. Kelingking. Bawah. Sedikit lagi. Lagi. Om gitu dia. Sambil Anda muter mantranya om itu. Depan. Nah. Iya, makru ya. Nah. Set. Tunjuk. Terus. Kelingking. Ambil pental. Om. Lagi. Udah. Ya biasa. Bisa. Udah kan? Sudah itu sama dia tiga kali itu. Tiga kali nyuarang. Cuman setiap om sama proses seperti itu. Setelah itu lanjut lagi manguang sama prosesnya seperti itu. Om angkang kasol kayo sama prosesnya seperti itu. Putar kembali. Set kembali. Nah, udah kan? Setelah selesai langsung suara bajrone. Neng. Kalau bisa ambil tirto pembersihan siratang sambil nyuarang bajro. Om tirto spektoraktul nilo warnanya. Ya, ngeleneng suara neng itu. Nah, terus setelah itu ambil bunganya, ambil mikannya, ambil wijonya, ambil asap. Asapan. Ya. Coba di sini. Biar Ya, asapnya bisa. Nah, terus taruh kan? Selesai. Tenang. Turun. Sudah. Taruh dulu. Proses ngaskaro gento penyucian gento sudah selesai. Baru sekarang proses memakainya dengan alunan nada kita masing-masing. Ya, Niko dilanjutkan dengan yang nomor 19. Kembang ngaksamo memohon. Ngaksamo niku kan permohonan maaf. Ya, berarti kenapa memohon maaf? Karena setiap apapun yang Anda laksanakan pasti akan selalu ada kekurangan ataupun kelebihan yang tidak Anda sengaja. Pada saat itu Anda memohon maaf atas segala kekurangan yang Anda laksanakan ataupun kelebihan. Makanya punya Om Samo Swamem Mahadewa. Terus ada mantra hinaksaram. Mungkin hina atau kurangnya segala kegiatan kita juga memohon. Baru lunas panugrahan. Nah, setelah selesai itu taruh lagi gentel. Ya. Ini masih pakai genteng Ya, semua suami pakai gentol nih sampai selesai. Ambil dulu gentol. Ya. Ambil sama. Ya. Setelah itu yang tadi adalah mohon tirta pembersihan untuk diri kita sendiri. Sekarang lanjutkan mohon tirta pembersihan secara universal, secara luas. Makanya dengan puja Absudewa.
pujo Absudewo niko adalah pujo Ganggo Dewi Setawo. Ganggo Dewi Setawo. Makanya tetap nedunang betari Ganggo sebagai penyucian. Sih pakai gentel. Iya, ambil gentenya memantra Om Absudewo Pawitrani. Setelah Absudewo lanjut ke Pancak Saram. Setelah dia Ya. kalau gentol semua pakai gentol. Nah, setelah itu baru lagi nguder konsep pemutaran Gunung Mandogiri Pengkludo. Yang tadi yang konsep ke pribadi, yang sekarang konsep ke universal untuk lebih luas. Om Burbaswaso Mahaganggayai Tirto Pawitarani ya nama. Karena pembersihan niki Tirto Puruse niki yang nguder itu, kalau penglukatan tidak karena perdana ya, dia bukan untuk ke spirit dia, tapi untuk ke materi kalau penglukatan. Kalau pembersihan dia ke spiritnya. Oke, setelah itu lanjut ke mantra Ganggo Sindu Setawo. Terus Ganggo Dewi. Apa pengelukatan? Nye. Sampai di sana. Setelah itu baru ada konsep Nguripang Tirte. Jadi puja-puja yang tadi kita uncarkan harus ada konsep penghidupan, pemberian spirit kekuatan dalam puja-puja yang kita pergunakan. Agar apa? Agar tirte yang kita permohonkan tadi biar berguna efektif sesuai dengan fungsinya. Itu ya, harus ada spirit, harus ada kehidupannya. Nah, itu baru sembah kuto mantra. Sembah kuto mantra dia tidak pakai serana bunga. Nge. Nah, setelah itu baru ke nomor 20 ngastawa tirto penglukatan untuk puja Pancagangga. Nge. Om Ganggo muncar saking purwo niko 5 sloka niko, 5 mantra. Setelah itu, setelah selesai mepujo niko, lanjut ri sampune puput nedunang betari tirto wehanu puspo lagi dikasihkan bunga, kasihkan mik-mikan, kasihkan wijo, tapi di sangkunya yang satu bukan sangku yang itu. Sangku yang satu tadi yang besar adalah untuk pembersihan, sangku yang kecil niko yang di gelas niko adalah untuk penglukatan. Nah, setelah itu ambil tirto di pembersihan, siratang ke penglukatan. Om Atmo Tatuatno berarti menghidupkan, berikan spirit daripada materi tersebut. Nge. Nah, setelah itu baru konsep nyiratan ke awang-awang, baru anglukat bebanten. Nah, setelah anglukat bebanten berarti penyucian anglukat bebanten ini tujuannya adalah penyucian sarana-sarana yang dipergunakan. Contohnya ada banten biokaon, Drumengalo Prayasito penglukatan. Sebelum mereka dipujai, makanya lukat malu banten karena bentuk materi. Setelah lukat baru hidupkan iku wenten pengurip Banten di nomor 22 ya. Kenapa uripang Banten? Karena manut ring Widi Sastro Tapeniyanyo niko lontarnya, apabila bukan seorang wiku atau pandita istri yang membuat upokaro itu dianggap mati. Makanya perlu dihidupkan, makanya pemangku niko perlu memohon untuk menghidupkan daripada upokaro tersebut yang dimohonkan kepada Sang Betari Umo sebagai Dewaning Tukang Banten. Nih, Niko. Jadi sampai di sini dulu tak kasih pemahaman ya. Jadi masalah nanti ngajum biokaun dur mengalir prasito pengulapan ke seri selanjutnya. Berarti sampai bebantenan yang belum. Ya, baru sampai di melaspas ngurip bebanten saja yang berikan makna. Masalah makna yang selanjutnya nanti makna biokaun dur mengalir prasito pengulapan sampai selesai bertahap. Itu. Sekarang sudah mengerti sedikit kan? Paling nggak ngerti lah sedikit. Ya. Sekarang udah terbiasa megang gentong ya? Hah? Nah, coba pegang gento, ajari dumun jero pegang gento, suara yang dumun gento. Ya. Coba. Nge. Ya, terus.
Coba diuji coba dulu. Tes satu-satu. Hah? Oke, malu. Oke, dari awal. Dari awal malu umum manu udah biar dibaca dulu. Ayo. Satu-satu. Bapak sini. Iya. Terus lemaskan dulu tangan, nanti akan diuji coba satu persatu. Terus uji coba dulu sebentar. Fokuskan pikiran di pentol. Urusan apa? Kalau pikir buyar, gentolnya buyar juga. Harus melakukan pikiran. Konsentrasi. Konsentrasi. Coba ambil sesiratnya, goyangkan sesiratnya coba. Nah, terus ambil sesirat, goyangkan. Tetap bajeron tetap bersuara terus coba. Ah ya. Nah. Harus seimbang nih kok. Ya. Kesimbangan otak sekarang. Taruh yang benar. Jadi kesimbangan alam semesta, jadi kesimbangan alam dalam diri. Otak kanan, otak kiri bermain di sana. Ambil yang geletek, ambil yang anu gengkel. Mesti sedap ini. Ya, pokoknya terus belajar menurut. Goyang itu ini ambil. Tangan tetap kalau sudah ini tetap gini. Nah, jangan buka. Terus lemaskan dulu tangan sebelum diuji coba satu persatu. Terbiasa ya. Nangar gini asal betul gerak, jangan. Nah, dulu tetap ini posisi tangannya gitu. Tangan, taruh. Ya, sudah cukup. Setelah taruh baru apa yang pegang betul gitu. Nah, ya. Proses pembelajaran sudah cukup untuk bersama. Sekarang tinggal proses penguji cobaan. Nih, siapa yang mau pertama diuji coba? Pertama kacau dulu dan manggu gede. Oh, berarti dari jero mangku madenya dulu diuji coba ya? Yang lain nanti selanjutnya. Hah? Memperhatikan, yang lain memperhatikan. Siap, coba yang ini. Duduk dulu. Lupa gitu. Nah, dari sikap duduk. Sebenarnya kan sambil membaca karena Jero Made lupa sambil membaca.